Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi kita dalam acara masak-memasak teman-teman. Hari ini saya akan memasak sop tulang iga sapi, tapi tulang iganya nggak saya perlihatkan ya, khawatirnya kalau terkena peraturan YouTube teman-teman, karena ini kan berupa daging ya. Kita memasak begitu, dan salah satu peraturan YouTube itu kan tidak boleh menampilkan adegan kekerasan ya teman-teman. Itu termasuk gambar yang berwarna merah. Apa tahu kan yang saya maksudkan ya? Kalau saya sebutkan, saya khawatir terbaca oleh metadata YouTube, teman-teman. Nah, ini juga saya sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap begitu kalau memasak masakan yang seperti ini ya, teman-teman. Karena ada ininya itu loh. Kalau mau menyebutnya kok saya juga ini deg-degan begitu. Ini akan terbaca oleh metadata YouTube atau enggak begitu loh. Khawatir kalau terkena teguran begitu, terus malah channelnya di banned. Nah, kan sangat disayangkan sekali ya. Saya lanjutkan lagi pembahasan masak-memasaknya. Ini adalah tulang iga teman-teman, daging tulang iga. Saya beli tadi setengah kilo di pasar. Sudah saya cuci bersih. Kemudian ini sekarang saya rebus dulu untuk menghilangkan lemaknya dan supaya sedikit empuk begitu. Maka saya pause sebentar untuk beberapa saat. Kalau saya on kan terus kan nanti durasinya kepanjangan. Saya menggunakan level mode 2 ya teman-teman. Dan airnya ini tadi segelas gede, saya tambahin sedikit lagi. Saya tutup dulu sejenak. Kalau dia berbuih meludak begitu, nanti tutupnya akan saya buka. Sambil menunggu rebusan daging itu, tulang iga itu, teman-teman bisa menyiapkan bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman, seperti kentang, wortel. Kentangnya itu bisa satu, bisa dua, kentang dan wortelnya ya. Ini masing-masing bisa satu, bisa dua, gelondong itulah, terserah nanti selera perut teman-teman tuh seberapa banyak muat nampungnya begitu. Kemudian ada bahan yang lain, itu ada seperti bawang putih yang dihaluskan dan bawang merah yang dihaluskan. Nanti akan saya tuliskan di deskripsi saja ya teman-teman, bahan-bahan bumbunya gitu, termasuk palawijanya teman-teman. Ada cengkeh itu cukup 3 saja, kalau kebanyakan nanti malah masakannya bau rokok. Ya, kemudian ini apa yang seperti bintang itu, saya kok lupa ya namanya ini. Ya, nanti saya tuliskan aja deh di ininya ya, di deskripsi. Nah, bunga lawang teman-teman ya, yang seperti bintang ini ya, namanya bunga lawang begitu. Ini cukup satu saja karena rasanya apa, pedas gitu ya. Ya dibilang pedas kayak cabai sih bukan ya, nyegrak gitu kali ya tepatnya. Dan ini kalau sudah berbuih nanti teman-teman bisa dibuka sedikit begitu atau dibuka los begitu, nggak apa-apa supaya tidak luber-luber airnya ke samping begitu. Nah, ini buihnya mulai naik ya, maka saya buka tutupnya teman-teman. Saya berharap semoga konten pada hari ini aman teman-teman, karena peraturan YouTube itu saat ini sangat ketat banget teman-teman. Wah, susah deh pokoknya kalau dibikinkan sebuah konten begitu. Ini saja saya juga gimana gitu ya, ini kita apakah masuk dalam kategori kekerasan atau tidak begitu ya. Kita merebus ini teman-teman. Nah, ini sekarang saya siapkan perasan jeruk nipis teman-teman.
jeruk nipis itu sebanyak 1 butir aja ya, diperas di mangkok kecil begitu, kemudian nanti ditambahin garam. Tujuannya jeruk nipis dan garam ini adalah untuk melumuri daging ini nanti setelah airnya saya buang teman-teman. Biar apa? Biar nggak bau amis ya. Garamnya secukupnya aja. Lah, disinilah kalau memasak itu feelingnya itu ada pada garam teman-teman. Nah ini ya, tadi saya kasih air, garam dan jeruk nipisnya, lalu saya aduk-aduk teman-teman. Setelah ini saya akan membuang air rebusan ini. Daging ini sudah saya rebus selama kurang lebih 30 menitan pada level mode 2 di panci listrik teman-teman, biar empuknya di awal gitu kan ya. Jadi saya rebus agak lama di awalan saat merebus daging ini. Jadi nanti setelah dibuang nanti tinggal masukin aja udah jadi gitu. Lamanya adalah di awalannya kalau saya. Ya, sekarang sudah mulai saya cabut ya. Ini sudah 30 menit pada saat perebusan daging di sesi pertama. Air rebusan yang pertama sudah saya buang, kemudian sekarang adalah momentum saat memasukkan air perasan jeruk nipis dan garam tadi teman-teman. Dan ini harus kita remas-remas ya. Untuk remas-remasnya tidak saya perlihatkan karena saya menggunakan tangan begini, nanti dikomplain sama netizen, kok jorok banget, nggak pakai plastik lah atau gimana lah gitu. Itu sudah saya lumuri dengan jeruk nipis dan garam ya teman-teman. Sekarang saatnya proses inti. Proses ini itu saatnya masukkan semua bahan. Nah, adegan gagal biasanya terjadi pada pertengahan durasi dan pada akhir durasi. Sekarang saya akan mempertunjukkan pada pertengahan durasi itu teman-teman. Seperti ini ya. Memindahkan dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Kalau pada konten memasak yang lainnya itu selalu menunjukkan aksi-aksi perfect, aksi yang sempurna. Tapi pada Cipta Rasa Channel Kos ini selalu mempertunjukkan proses-proses keribetannya ya. Itu airnya jangan dituang karena nanti kalau ikut dituang akan terasa asam kecut ya, karena tadi itu kan jeruk nipis teman-teman. Tujuan jeruk nipis itu tadi untuk menghilangkan aroma amisnya. Nah, seperti itu. Tadi kenapa saya kasih duluan airnya segelas kecil supaya tidak kering itu keraknya ya. Pancinya itu supaya enggak kering. Nah, efektivitas bekerja namanya. Sudah saya masukkan. Tidak saya masukkan airnya terlebih dahulu, tetapi saya masukkan wortelnya dulu teman-teman. Nanti kalau saya masukkan airnya dulu, saya khawatir kalau malah luber gitu. Jadi saya masukkan dulu wortel dan apa itu? Kentangnya ya. Air saya tambahkan lagi 1 gelas, berarti ini ada 2 gelas kecil teman-teman. Tuh, 2 gelas kecil aja airnya sudah penuh ya. Kemudian saya masukkan bumbu halus teman-teman. Ini adalah bawang merah, kemudian bawang putih, jahe sudah saya geprek, kemudian lada. Nanti saya tuliskan di deskripsinya ya. Kemudian kaldu bubuk ini saya setengah bungkus teman-teman. Sesuai aturan ininya ya, air dan petunjuk pada bungkusnya ini.
Ini setengah bungkus saja. Tomatnya hampir lupa teman-teman. 1 butir saja. Dipotong terserah ya. Ini motongnya ya beginilah. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Tadi sudah ada kaldu bubuknya dan tadi sudah dilumuri garam, maka ini saya tambahkan garam sedikit saja begitu ya. Nanti bisa dites rasa, kalau garam itu feeling teman-teman dan sesuai selera. Hampir kelupaan lagi, ini rempah-rempahnya ya, ada kayu manis, ada cengkeh, ada kembang lawang dan ada kapulaga. Kapulaganya dipencet ya teman-teman, serot begitu. Nah, lalu dimasukkan, diaduk-aduk lagi. Masukkan daun bawang dan daun seledri. Ini saya masukkannya 5 menit sebelum matang ya, sebelum saya angkat semuanya gitu. Total waktu memasak adalah 45 menit dan ini sudah siap dihidangkan. Semoga teman-teman terhibur dan dapat manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.